Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel ini, dan kami akan terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan sekedar pembenaran. Yang kami buktikan adalah sebuah dalil, bukan hanya sekedar berdalih. Dan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kami ingin membahas kembali tentang jenis-jenis pesugihan uang yang diyakini di masyarakat kita ini sangat populer dan sangat banyak penggemarnya, dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu yang akhirnya mereka melakukan cara-cara singkat untuk memperkaya diri. Dan pada sore hari ini kami akan membahas tentang pesugihan penggandaan uang, atau dalam bahasa yang lain disebut dengan pesugihan penarikan uang. Nah, para Sobat SR dan para pemirsa, di negeri kita pesugihan penggandaan uang ini sempat menghebohkan masyarakat Indonesia. Kita ingat kasus di akhir tahun 2016 menjelang awal 2017 di daerah Jawa Timur sana, yang memiliki padepokan yang cukup luas dan cukup besar. Ada seseorang yang dianggap memiliki kemampuan supranatural, yang orang ini konon mampu menggandakan uang nominal ratusan ribu rupiah ini menjadi berpuluh-puluh kali lipat. Bahkan nominalnya bisa mencapai jutaan, ratusan, bahkan mungkin miliaran rupiah. Yang orang ini memakai jubah tertentu, kemudian duduk di sebuah kursi, tangannya ke belakang, kemudian dia bisa mengambil, bisa membuktikan uang dalam nominal 100.000 rupiah dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan bukan hanya uang rupiah saja, konon orang ini mampu menggandakan uang di seluruh negara yang ada di dunia ini. Luar biasa. Dan pada akhirnya orang ini ditangkap dan dijebloskan di dalam penjara. Kita lihat kembali di tahun 2021 di bulan Maret, baru-baru bulan ini, ya, di daerah Bekasi ada juga orang yang dianggap ustadz yang memiliki kemampuan supranatural yang mampu menggandakan uang. Jadi di dalam video yang di-share di YouTube, orang ini mampu mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi orang ini memakai kotak tertentu, kemudian kotak ini diisi dengan sesosok makhluk yang sangat populer di dunia metafisika, yaitu Batara Karang. Nah, setelah orang ini melakukan ritual tertentu, kemudian setelah dibuka kotak itu mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah dalam jumlah yang sangat banyak. Dan pada akhirnya orang ini juga ditangkap oleh polisi. Dan anehnya orang yang dianggap ustadz oleh sebagian orang-orang yang mendatangi rumahnya, ternyata setelah diintegrasi di kantor kepolisian, orang ini tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bahkan ketika ditanya tentang ayat-ayat Al-Quran, orang ini tidak ngerti dan tidak memahami maksud dan tujuan ayat-ayat tersebut. Kita akan coba membahas lebih dalam lagi tentang pesugihan penggandaan uang atau penarikan uang setelah berikut ini. Sobat SR dan seluruh para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib yang berbahagia, berjumpa kembali dan kami akan lanjutkan pembahasan materi tentang pesugihan penggandaan uang. Bagi para Sobat SR dan para pemirsa,
Kalau tolak ukurnya adalah akal, kalau tolak ukurnya adalah logika, maka para sobat SR dan para pemirsa tidak akan percaya tentang peristiwa pesugihan atau penarikan penggandaan uang tersebut. Karena logika kita, karena akal kita ini akan mentok untuk memberikan sebuah variabel, menyambungkan peristiwa ini bagaimana. Bahkan mungkin ada sebagian orang-orang yang tidak mempercayai peristiwa penggandaan uang tersebut. Tetapi di dalam dunia metafisika, apalagi di dalam dunia perdukunan, penggandaan atau pesugihan penggandaan uang atau penarikan uang ini sangat populer. Bahkan ada sebagian dari anggota masyarakat kita yang ikut terjun mengikuti ritual-ritual untuk penarikan penggandaan uang tersebut. Karena tadi faktor kemiskinan, faktor lemahnya iman, akhirnya mereka mendatangi orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan supranatural untuk pesugihan penggandaan uang tersebut. Nah, sebenarnya bagaimana tentang pesugihan penggandaan uang tersebut? Apakah ini betul ada atau hanya sebuah mitos yang berkembang di masyarakat kita yang merupakan adalah permainan bangsa jin untuk membuat bangsa manusia ini menjadi malas untuk mencari rezeki harta yang halal? Para sobat SR dan para pemirsa, sebetulnya penggandaan atau pesugihan, penarikan uang atau penggandaan uang ini di dalam dunia metafisika, apalagi di dalam dunia perdukunan, itu adalah sesuatu yang real. Bagaimana cara kerjanya? Biasanya orang pintar itu, sang dukun itu, dia akan membuat sebuah ritual tertentu, ya, ritual tertentu, pemanggilan bangsa jin. Kemudian ada syarat-syarat tertentu untuk beli minyak, untuk beli ini, untuk beli itu, dan lain sebagainya. Kemudian biasanya juga itu akan diperantarai dengan sosok makhluk yang sangat populer di dunia metafisika yang kita kenal dengan jenglot. Ya, ini sebagian kita ada yang meyakini bahwa jenglot ini merupakan mitos, ada yang meyakininya. Next, kita akan bahas tentang sosok jenglot itu sebenarnya apa dan siapa. Mungkin setelah kami tayangkan beberapa video-video, baru kami akan bahas tentang persoalan jenglot. Sobat SR dan para pemirsa, kita lanjutkan kembali. Nah, biasanya sang dukun atau sang orang pintar ini setelah melakukan ritual-ritual tertentu yang difasilitasi oleh makhluk yang bernama jenglot, yang sudah barang tentu isi daripada jenglot ini adalah bangsa jin. Ya, jadi nanti dengan ritual tertentu itu, bangsa jin ini dia mampu menghadirkan uang yang sangat banyak, yang jumlahnya bisa sampai ratusan juta, bahkan mungkin miliaran rupiah. Menurut keyakinan sebagian dari orang-orang yang melakukan praktek-praktek pesugihan penggandaan uang ini, jadi uang ini berasal dari uang orang-orang yang korupsi, berasal dari uang orang-orang yang tidak mau zakat. Jadi konon diambil dari sana oleh bangsa jin. Atau ada keyakinan kedua yang mempercayai bahwa uang yang digandakan itu adalah uang yang berasal dari alam bangsa jin. Sudah barang tentu bahwa apa yang telah diberikan oleh bangsa jin kepada manusia ini tidak mungkin serta-merta gratis. Pasti ada sesuatu yang akan diminta oleh bangsa jin. Pasti ada korban tumbal. Kalau hari itu, kalau saat itu sang dukun, sang paranormal tidak mampu menghadirkan tumbalnya, pasti dan percaya di masa depan akan ada permintaan dari bangsa jin, tumbal dari bangsa manusia yang akan dijadikan sebagai pengganti atas apa yang telah diberikan oleh bangsa jin kepada manusia. Ingat, di dalam dunia nyata
ada namanya kejahatan dan kriminalitas. Di dalam dunia metafisika, pesugihan, penggandaan uang juga merupakan kriminalitas di dalam dunia metafisika. Dan ingat, kejahatan dan kriminalitas di dunia metafisika itu terjadi bukan saja hanya ada kesempatan, tapi juga tidak ada iman di dalam diri seseorang. Selamat sore, salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk seluruh sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.